Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Kalau misalkan ibu tanya kabar, kalian jawabnya alhamdulillah sehat luar biasa. Seperti itu ya. Kita ulang sekali lagi. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita peroleh nantinya dapat memberi kemanfaatan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya izinkan ibu untuk mengabsen terlebih dahulu. Pertama, Maulia Dania ada nggak? Oke. Istiqomah? Hadirah Bu. Khairin Nisa? Hadirah. Fauzi? Sakit Ibu. Oke, terima kasih. Sebelumnya apakah di sini sudah ada yang kenal sama ibu? Belum. Karena belum ada yang kenal, baik ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama ibu Rifka Turofiko, bisa dipanggil Ibu Rifka. Di sini Ibu Rifka yang akan menggantikan Ibu Dini untuk mengajar kalian selama beberapa pekan ke depan. Bagaimana anak-anak? Sudah siap menerima pelajaran hari ini? Oke. Baik, meskipun di bulan puasa ini kita tetap melakukan pembelajaran seperti biasa, Ibu harap ini tidak mengurangi rasa semangat kalian untuk belajar ya. Karena bulan ini adalah bulan yang sangat istimewa, yang dimana segala sesuatunya itu bernilai ibadah. Kita hanya tidur saja pun itu tetap mendapat pahala, karena tidurnya orang yang berpuasa itu merupakan ibadah. Walaupun tidurnya orang berpuasa itu dinilai sebagai ibadah, tapi bukan berarti ketika kita berpuasa itu kita habiskan waktu untuk tidur berjam-jam dan bangun hanya saat sholat dan berbuka saja. Itu sangat rugi ya. Sebaiknya di bulan yang suci ini kita melakukan kegiatan-kegiatan produktif di dalamnya. Jadi waktu kita itu dihabiskan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Salah satunya apa Bu? Salah satunya yaitu dengan bertolabul ilmi. Kalian berangkat dari rumah menuju sekolah dari jam 7 pagi sampai siang, itu sudah bisa dikatakan tolabul ilmi, karena tolabul ilmi sendiri itu artinya mencari ilmu. Jadi kalau kalian berangkat dari rumah ke sekolah, diniatkan dengan niat yang bagus, diniatkan untuk mencari ilmu, diniatkan semata-mata untuk mencari ridho Allah, maka Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang mau menuntut ilmu tersebut. Di dalam Al-Quran sendiri, Allah juga sudah berfirman yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi di dalam bulan Ramadan ini ketika kita melakukan pembelajaran, kita harus semangat karena pembelajaran di bulan ini dengan bulan-bulan yang lain itu sangat berbeda. Pahala yang akan kita dapat akan lebih digandakan di bulan suci ini. Walaupun ketika kita belajar itu rasanya lapar, ngantuk, lesu, lemes, apalagi kalau pelajarannya itu jam-jam siang, itu jam-jam yang rawan ya, biasanya itu mudah lelah. Nah, kita harus memerangi hal-hal tersebut karena hal tersebut merupakan hawa nafsu yang harus kita perangi sebagai seorang murid. Nah, seperti itu. Jadi di bulan puasa ini meskipun godaannya sangat besar, kita harus mampu menahan hawa nafsu tersebut. Kita harus tetap semangat, kita tetap harus bisa konsentrasi, fokus ya, walaupun keadaannya sedang dalam kondisi berpuasa. Baik, mungkin itu saja sedikit dari Ibu ya. Hitung itu sebagai pembukaan, sebagai motivasi supaya kalian tetap semangat belajar meskipun di bulan puasa ini ya, seperti itu. Selanjutnya kita kembali ke materi. Ada yang tahu nggak kira-kira kita akan belajar tentang mata pelajaran apa hari ini? Fikih. Ada yang masih ingat
nggak pertemuan sama Ibu Dini kemarin, kalian membahas tentang apa materinya? Tentang toharoh. Ada yang tahu arti dari toharoh? Bersuci. Iya, toharoh itu berasal dari bahasa Arab yang merupakan artinya bersuci. Bersuci dari segala sesuatu yang kotor. Toharoh itu ada dua anak-anak. Yang pertama yaitu toharoh dari najis dan yang kedua toharoh dari hadas. Baik, toharoh ada berapa tadi? Setelah Ibu jelaskan? Dua. Yang pertama? Toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Oke, toharoh dari najis. Najis itu ada berapa? Ada yang tahu nggak? Tiga. Yang pertama najis Najis mutawassit. Sito. Yang terakhir Mughalladh. Untuk toharoh dari hadas sendiri itu ada dua, yaitu toharoh dari hadas kecil dan toharoh dari hadas Besar. Hadas kecil itu contohnya seperti apa? Coba Mbak Khairi bisa coba dijawab. Tahu Ibu. Mungkin ada temennya yang tahu bisa dibantu. Mbak Maulia mungkin tahu? Kentut Ibu. Boleh, kentut. Selain kentut apa lagi? Mbak Isti? Pipis. Kencing, boleh kencing. Jadi hadas dari kecil itu contohnya kentut, kencing ya seperti itu. Dan yang kedua ada hadas besar. Hadas besar itu harus disucikan dengan cara apa? Ada yang tahu nggak? Mandi. Betul. Kalau untuk hadas kecil, untuk menghilangkan hadas tersebut itu apakah sama dengan mandi? Beda. Kalau hadas kecil itu mensucikannya cukup dengan berwudu. Sebelum sholat kita kan mesti wudu. Nah itu wudu termasuk menghilangkan hadas kecil. Jadi cara untuk menghilangkan hadas kecil tadi dengan apa anak-anak? Berwudu. Oke, setelah ini ibu akan minta satu orang untuk maju ke depan sini mempraktekkan bagaimana cara wudu yang baik dan benar. Ada yang bersedia untuk mempraktikkan? Saya. Oke, Mbak Khairi Nisa silakan maju ke depan sini untuk mempraktikkan cara wudhu yang baik dan benar. Ini kita bisa sambil bernyanyi ya supaya lebih enak mempraktekannya. Oke, 1, 2, 3. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir basuh kaki lalu doa. Oke, terima kasih Mbak Khairi Nisa. Silakan duduk kembali. Jadi berwudhu itu urutannya apa tadi? Yang pertama, Kumur-kumur yang kedua, basuh hidung, yang ketiga, basuh muka, yang keempat, cuci memisah tangan. Kedua tangan sampai siku-siku. Selanjutnya, Basuh bagian kepala. oke, yang keenam apa yang keenam? Telinga. Yang terakhir, Cuci kaki sampai ya, kepala. berdoa. Jadi itu urutan wudhu yang baik dan Benar. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Bisa. Ada yang mau bertanya nggak? Saya Ibu. Oke, silahkan perkenalkan diri dulu Mbak. Oke, perkenalkan nama saya Ani. Ya. Lalu pertanyaannya apa? Izin bertanya Ibu. Tadi kan Ibu menjelaskan ada beberapa poin ya Betul. tentang wudhu. Nah itu apakah termasuk fardu wudhu semua atau ada yang termasuk sunnah? Kalau penjelasannya Ibu. Oke, bagus sekali ini pertanyaan dari Mbak Ani. Jadi di beberapa rukun wudhu yang sudah dipraktikkan Mbak Khairi Nisa tadi ada yang termasuk fardu dan ada juga yang termasuk Sunnah. sunnah. Sunnahnya sendiri itu ada 3. Yang pertama berkumur, yang kedua basuh hidung, dan yang ketiga Telinga. telinga. Terus fardunya sendiri itu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga mengusap kedua tangan, dan yang keempat kepala, yang kelima kaki, dan yang keenam tertib. Jadi seperti itu. Jadi apabila fardu tersebut ditinggalkan, maka wudhu dari seseorang tersebut bisa dikatakan
Tidak sama. Oke, karena kalian sudah belajar tentang toharoh dan berwudu, maka ibu harap ketika nanti kalian sholat, kalian bisa menerapkan ilmu tersebut. Wudunya dengan urut, dengan air yang suci, seperti itu ya. Oke, cukup itu saja mungkin untuk materi hari ini. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada tutur kata atau tindakan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.